sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami masyayikhina muallimina wa sanfiyina masyayikhina ila hadratin nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal, al mutawahhidi bi istikhaqi nu'util kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi minadh dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladzi khalasat lahumul a'mal wa saffat minhumul ahwal. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Syarah Hikam. Ada di halaman 14 ya. Halaman 14 di maqalah yang bawah itu 4 baris atau 5 baris dari bawah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Min alamati iqamatil haqqi laka fi syai'i iqamatuhu iyyaka fihi ma'a husulin nataiji. Min alamati iqamatil haqqi laka, itu sebagian dari tanda-tanda memberlakukannya atau mendirikannya Allah yang hak laka untukmu, memberlakukan engkau fi syai'i dalam sesuatu. Iqamatuhu iyyaka adalah memperlakukannya Allah terhadapmu fihi dalam sesuatu tadi ma'a husulin nataiji, beserta hasilnya, beserta wujudnya hasil-hasil. Di antara tanda-tanda bahwa Allah sedang memperlakukan dan sedang memberlakukan sesuatu untuk kita, tanda-tandanya adalah Allah memperlakukan kita dalam sesuatu itu dan ada hasilnya. Allah sedang menetapkan kita yang kerjaannya dagang. Ternyata memang ada hasilnya. Hasil baik hasil dalam segi agama maupun hasil dalam segi dunia. Ya walaupun dunianya tidak kekuatan, walaupun dunia tidak banyak, tapi kecukupan, ada hasilnya dunianya. Begitu juga agamanya juga tidak kurang. Kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita waktu kita dagang masih tetap terjalin, masih tetap terwujud dan bisa kita laksanakan. Sholatnya, kemudian juga waktunya puasa juga kita tetap puasa. Waktunya Jumatan kita bisa Jumatan. Ada hasil agamanya, ada hasil dunianya. Kalau memang tetap seperti itu, maka itu memang Allah sedang memperlakukan kita di tempat itu. Kalau udah tahu seperti itu, Allah sedang memperlakukan kita di tempat itu, jangan minta pindah sama Allah. Jadi ridho aja di tempat itu, walaupun hasilnya menurut kita, kalau kita lihat teman-teman yang lain, itu masih kurang. Yang namanya rumput tetangga pasti kelihatan lebih hijau. Pasti itu ngelihat. Kan kalau kata orang Jawa, sawang sinawang namanya. Sawang sinawang ya, Mbak Sodik ya? Saya panggil mbahnya aja deh, Mbah Sodik. Saling melihat
Kalau kita ngelihat rumput tetangga tuh kayaknya lebih hijau, enak banget. Yang lihat milik tetangga tuh kayaknya begitu kok enak banget. Dia nggak tahu tangganya juga puyeng. Ya orang itu belum lunas yang dia punya. Selalu seperti itu. Nah, kita melihat bahwa Allah sedang menempatkan kita pada satu takdir, pada satu ketetapannya. Kalau memang kita lihat hasil dunianya ada, hasil agamanya juga masih terjamin, tidak ada yang terbengkalai, kita laksanakan semua, maka itu tandanya memang Allah sedang memberlakukan kita di situ. Dah istiqomah aja di situ. Jangan lihat orang, jangan tengok-tengok. Kalau kata Ustadz Rifai, kaca spion itu boleh buat nengok, tapi sebentar-sebentar aja, sekali-kali. Karena kalau ngelihatnya kaca spion mulu, nggak fokus ke depan, bisa nabrak kita. Jadi bolehlah nengok sedikit ke tangga, nengok sedikit ke kiri boleh, tapi jangan terus-menerus ngeliatin orang. Udah fokus pada peran kita di situ, Allah sedang memberlakukan kita pada peran itu. Asal hasilnya ini masih ada, dua hasil, dunia maupun agama masih terjamin, maka itu berarti tanda Allah sedang menempatkan kita di situ. Tinggal kita ridho. Kalau kita ridho, Allah ridho. Sebaliknya kalau kita nggak ridho, ya Allah nggak ridho juga. Ya lagu apa lu tong, kata Allah. Dikasih begitu nggak ridho, pengen jadi wali segala, kata Allah. Minta-minta nggak bisa. Dah itu tandanya memang Allah sedang menempatkan kita dalam posisi itu. La tibara bima yaqumu fihi al-abdu bi nafsihi min amalin aw halin. La tibaro, tidak ada iktibar, tidak ada anggapan, atau tidak ada sesuatu yang bisa dianggap, direken. Bima yaqumu fihil abdu, dengan sesuatu yang seorang hamba itu berdiri fihi di dalamnya. Binafsihi, berdirinya dengan dirinya sendiri. Min amalin, baik berupa perbuatan, au halin, atau berupa keadaan hati. Wa innamal ibratu, tetapi bermula pelajaran yang bisa dianggap bima yuqimuhu fihi rabbuhu, itu adalah tetap dengan sesuatu yuqimuhu, yang memberlakukan atau yang mendirikan fihi di dalam ma, siapa rabbuhu, Tuhannya abad. Pilihan kita, usaha kita, upaya kita, kita mencoba bahwa kita sedang berperan dalam posisi A, kita sedang berperan dalam peran A, tapi nganggap bahwa itu adalah ketentuan kita, itu adalah keputusan kita. Nih saya pengen begini nih. Nah itu sebenarnya la'tibaro, itu sebenarnya nggak ada anggapan, nggak bisa dianggap dan juga tidak bisa diambil pelajaran. Kalau pilihan kita itu ternyata tidak membuahkan hasil, dunianya malah terbengkalai, agamanya juga terbengkalai, maka la'tibaro, berarti itu bukan pilihan yang baik. Nah tetapi kalau pilihan itu adalah pilihan yang sudah Allah berlakukan buat kita, berlakukan untuk seorang hamba, kita kan hamba, Allah berlakukan dalam sebuah keadaan baik amal maupun hal, maka itu adalah ketetapan Allah yang Allah pilihkan untuk kita. Itu yang bisa diiktibari atau yang bisa dianggap. Orang punya pilihan, dia punya satu ketetapan, saya pengen wirid aja, nggak usah pakai ngajar, nggak usah pakai kerja, pokoknya pengen wirid aja. Ternyata hasilnya nggak ada, ya hasil dunianya terbengkalai, ya orang nggak kerja dia. Nah kemudian hasil agamanya gimana ya? Agamanya timbang sholat doang, tapi dia dengan sholatnya dan juga dengan wiridnya ngerasa bahwa gua mah paling wirid nih, gua mah paling sholat. Nah berarti itu nggak ada ibroh atau nggak ada pelajaran yang bisa diambil, berarti harus pindah dari tempat itu, karena itu adalah sesuatu yang dia tetapkan, sesuatu yang dia pilih untuk diri dia dengan diri dia sendiri. Nah tapi kalau sesuatu yang Allah tetapkan untuk diri kita dan tiba-tiba Allah aja menentukan, tiba-tiba Allah menentukan itu, ya tentu dengan proses ya bertahap. Ternyata memang kita istiqomahnya di situ, ada hasilnya, ada amal dan ada hal di situ dan bisa terlihat hasilnya, maka itu adalah pilihan Allah. Maka tetaplah di situ, jangan minta pindah dan jangan juga kita mengupayakan untuk ganti profesi atau ganti posisi, karena memang Allah sedang menempatkan kita di situ.
Nah, hadirin sekalian, di sini ada amal, ada hal. Amal itu adalah perilaku lahiriah. Amalun a'mal, halun ahwal. Ahwal itu adalah perilaku hati. Amal itu ya perbuatan zohir kita, perbuatan yang kelihatan. Kita pergi ke madrasah atau kita pergi ke pasar, itu namanya amal, perbuatan zohir. Nah, hal atau ahwal ini adalah perilaku batin. Ikhlasnya kita, qanaahnya kita, ini namanya hal. Kalau itu terjamin, amalnya ada hasil dunianya. Kemudian ahwal, keadaan batin atau perilaku hati yang tadi saya sebut perilaku hati, ini juga ada baiknya. Kita bisa belajar ikhlas, kita bisa belajar qanaah. Kalau itu memang sudah terwujud, maka itu adalah pilihan Allah. Tapi kalau pilihan kita ternyata kita nggak ikhlas, ternyata kita makin sombong dengan wirid kita, maksudnya ternyata kita makin ngerasa makin nggak menerima ketentuan Allah. Lah, gue yang wiridnya banyak nggak kaya ini tuh orang pada kerja kaya aja, makin banyak hasutnya, berarti itu bukan pilihan Allah yang kayak begitu. Maka pindah, ya tinggalin tasbihnya. Terus gimana? Ya keluar cari uang, ya narik kek. Kalau nggak narik ya ada proyek-proyek dikit, sablon apa jualan telur ya, atau apa kek, pokoknya kerja aja pokoknya. Nah, itu yang Allah pilihkan memang di situ. Yang penting dua ini, amal dan hal. Yang tadi saya sebutkan, amal itu perbuatan atau perilaku zohir yang kelihatan, itu ada hasilnya, dunianya ada. Kemudian ahwal, perilaku batin, perilaku hati, ini juga ada kelihatan, juga ada hasilnya. Kalau ada hasilnya, maka itulah yang Allah sedang perlakukan, yang Allah sedang berlakukan untuk kita dari ketetapannya. Wa alamatu iqamatillahi abdahu fi syai'i, dan tanda Allah sedang memberlakukan hambanya fi syai'i dalam sesuatu, ayyudimahu, itu Allah melanggengkan, Allah mendawamkan hu akan sesuatu, alaihi atas ma, atau boleh juga melanggengkan orang tersebut alaihi atas ma, wa yahsulu lahu thamratuhu, dan juga hasil terwujud lahu bagi man atau bagi abad apa thamratuhu, hasilnya syai', wa natijatuhu, dan juga hasilnya syai'. Wayan bani ala hadza adabun wa muamalatun, dan juga terbangun atas syai', atas ini sesuatu apa adabun, adab, wa muamalatun, dan muamalah, bergaul, muamalah dan bergaul. Ini tandanya kalau memang Allah sedang memberlakukan kita dalam satu peran, entah itu perannya yang kelihatan peran agama atau nggak kelihatan agama, tapi sebenarnya di agama gimana niat kita, ya perannya umum misalnya. Kalau memang Allah sedang menetapkan itu, maka Allah biarkan kita di situ terus, dan Allah tumbuhkan hasilnya, ada hasilnya ada. Selain itu, adab dan muamalat terjalin. Maksudnya adab di sini akhlak kitanya terjamin. Kita bisa belajar pelan-pelan untuk menata diri. Muamalatnya, akhlak kita kepada manusia, kepada sesama, ini juga terjamin. Ya, kalau dagang ya jujurnya masih terjamin juga. Kemudian juga dengan orang keramahannya masih terjamin, lain sebagainya, itu semua terjamin, hasilnya juga dunianya terjamin. Maka itu tanda bahwa Allah memang sedang menetapkan kita di situ. Jangan pindah pokoknya, dan jangan berupaya untuk minta pada Allah yang lain. Bosan ya Allah dagang terus ngajar kek, jangan. Bosan Allah ngajar mulu, dagang ke saya, jangan. Udah di situ aja. Karena di setiap makom atau di setiap tempat yang Allah sedang berlakukan kepada hambanya, itu ada suatu kebaikan, dan kebaikan itu Allah yang tahu. Kalau kita kan nggak tahu ya tentang diri kita, nggak usah jauh-jauh mengetahui masa depan kita. Orang kuping kita aja nggak bisa kita lihat sendiri, bisa usah ngeliat kuping sendiri ya, ngelihat ini nih, ngelihat apa punuk ngelihat
tengkuk kita aja nggak bisa kita lihat sendiri. Itu pengetahuan kita itu sangat minim, apalagi menyangkut kemaslahatan kita. Nah, Allah yang maha tahu tentang kemaslahatan kita, maka Allah berlakukan makom atau posisi kita di yang Allah pilihkan, pada yang Allah pilihkan, dan itu pasti yang terbaik. Waqad asyarna ila nahwi waqad asyarna ila nahwin min hada, dan sungguh telah kami tunjukkan kepada satu keserupaan min hada, dari ini syai', inda qaulil muallif, pada saat ucapannya pengarang, ucapan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab ila akhirih, hingga akhir. Keinginanmu untuk tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, beserta pemberlakuan Allah terhadapmu fil asbab, dalam asbab, ya, inhitatun itu, atau minasyahwatil khafiyah, kehendakmu untuk tajrid padahal Allah sedang menetapkanmu dalam asbab, maka itu minasyahwatil khafiyah, termasuk syahwat atau termasuk hawa nafsu yang sangat samar. Ini pembahasan awal sekali, ihkam dulu. Mungkin teman-teman masih ada yang ingat antara tajrid dengan asbab. Tajrid itu adalah satu keadaan di mana Allah sudah memutuskan seseorang dari hubungan sebab akibat. Meskipun dia nggak kerja, ada rizkinya, Allah yang jamin. Itu tajrid. Meskipun dia nggak kerja, dia pokoknya ngajar aja, tapi Allah sudah jamin penghidupannya, namanya tajrid. Dan dia nggak pernah nganggap wirid atau ngajar itu sebagai pekerjaannya, karena memang Allah sedang tempatkan di situ. Ada satu lagi asbab. Asbab itu Allah masih menempatkan seseorang pada circle sebab akibat. Punya rizki, dapat, ya, supaya dapat rizki bisa hidup, maka harus kerja. Supaya bisa pinter, ya harus belajar. Supaya bisa kaya, ya harus kerja keras. Nah, itu namanya asbab. Orang yang pengen tajrid, kamu hendak pengen memiliki makom tajrid, padahal Allah sedang menentukan kamu pada makom asbab. Emang sedang Allah tetapkan, ya dagang supaya bisa hidup, ya usaha atau bisnis supaya jadi kaya. Allah sedang tempatkan engkau di situ, tapi engkau pengen tajrid, pengen kayak Kiai Anis, gak usah pakai usaha segala, itu duit datang mulu. Pengen begitu, itu hawa nafsu. Hawa nafsu yang samar, syahwat khafiyah, hawa nafsu yang samar. Sebaliknya ada orang udah tajrid, makomnya sudah Allah tempatkan pada makom tajrid. Ya memang dia udah usia juga udah 60 ke atas misalnya. Untuk usaha udah nggak mungkin, temen juga nggak ada yang punya, relasi yang kira-kira prospektif, nggak ada lagi, udah usia 60, ya dia cuma sholat, baca Quran gitu aja, dijamin rizkinya, jamin rizki oleh Allah. Ada aja tuh rizkinya, pengen mobil ada yang bawain, pengen rumah ada yang bangunin, udah jamin. Terus dia punya angan-angan, enak kayak orang-orang udah pergi pagi-pagi bawa tas, bawa motor, ketemu sama teman kerja, saya pengen begitu dah. Nah yang kayak begitu inhitatun, itu sebuah kemerosotan, degradasi. Yang tadinya udah Allah letakkan di tempat yang tinggi, yaitu hanya Allah saja yang menjamin, yang penting dia ibadah, tapi pengen kayak orang-orang, ya pengen dagang, pengen pergi kantor, pengen ngelamar kerjaan, itu namanya inhitatun minal himmatil aliyah. Itu adalah penurunan derajat atau kemerosotan dari cita-cita yang tinggi. Itu yang luhur, itu cita-cita yang luhur. Kalau sudah dimakamkan, kalau sudah ditempatkan di makom tajrid, di posisi Allah yang menjamin rizkinya, nggak usah pakai kerja, jadi sudah terputus dari hukum sebab akibat, tapi pengen lagi balik ke sebab akibat kayak orang-orang umumnya, maka ini termasuk penurunan derajat. Nah,
nggak boleh. Jadi bagaimana? Udah terima aja yang Allah tetapkan kepada kita. Umumnya orang, kebanyakan, ya mayoritas itu memang makomnya asbab. Makomnya asbab. Pengen pinter ya belajar. Jangan laduni, jangan. Afi laduni qolla. Yang namanya laduni itu sedikit. Ya. Nggak bisa semua orang dapat. Ya harus gimana ya? Harus ngenderes, harus ngapal kalau mau pinter. Pengen kaya ya harus kerja. Pengen banyak duit ya harus rajin menabung. Orang banyak yang senang tidak sombong dan baik hati. Ya harus begitu upayanya pokoknya. Karena memang umumnya orang, kebanyakan orang itu adanya di makom asbab. Yang makom tajrid itu hanya orang-orang tertentu yang memang Allah pilihkan. Ini pentingnya belajar atau ngaji untuk orang-orang tasawuf atau orang-orang yang punya wirid thariqah. Karena ada satu posisi, ada satu keadaan di mana orang-orang yang sudah wirid thariqah itu ternyata sudah tajrid. Ya udah tua juga. Ya wirid aja dia zikir. Nah, kemudian Allah wujudkan hasilnya, hatinya terjaga, kemudian juga rizkinya terjamin, dunianya. Tapi karena dia nggak ngaji, ada yang datang ke dia, lagi wirid, kemudian ada datang dia, mau apa? Katanya, mau apa? Saya pengen kerja kayak orang-orang. Besok datang ya, jalan ke arah Kulon, misalnya. Nanti kamu ketemu masjid di situ ada orang tua. Ternyata itu bandar telur. Coba minta sama dia, ambil telur dan dia pasti ngebolehin, nggak usah bayar. Ya, asalnya udah tajrid, emang udah ditempatkan Allah di situ, tapi pengen kayak orang-orang, ini namanya tergoda. Kenapa bisa tergoda gitu? Ada bisikan pengen apa, oh pengen ini, pengen itu. Ada bisikan karena nggak ngaji. Maka orang thariqah atau orang yang punya zikir-zikir wirid-wirid tertentu itu harus ngaji itu seperti ini. Supaya tahu bisikan-bisikan, walaupun bukan dari setan, ada bisikan hati seperti itu tuh ada. Ini semua dibuka oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, oleh banyak ulama. Bisikan-bisikan hati, bisikan setan aja dibuka. Makanya setan paling gedek sama orang alim. Kesel banget dia. Orang udah godain bertahun-tahun, muridnya digodain, begitu ngaji, ya gagal lagi aja. Karena sama orang alim dikasih trik-triknya untuk menghadapi hawa nafsu itu. Man abbara min bisati ihsanihi apa tuh? Asammathul isaatu. Ya, asammat ya. Asmamtathu al isaatu. Barang siapa abbara yang mengungkapkan min bisati ihsanihi, dari keluasan kebaikannya man, asmamtathu al isahatu, maka akan membuat diam, sumtun diam, apa al isahatu perbuatan baik, perbuatan buruk. Waman abbaro, dan siapa ya orang yang mengungkapkan, dia mengungkapkannya min bisati ihsanillahi, dari keluasan kebaikannya Allah, ilaihi kepada man, lam yusmit, maka dia tidak akan, lam yusmit idza asaahu, lam yusmit, maka dia tidak akan menghentikan, idza asaa, ketika dia berbuat buruk. Ada dua di sini, ada ihsan dan ada ihsannya kita, dan ada ihsannya Allah. Ada perbuatan baik kita dan ada perbuatan baik Allah. Orang yang mengungkapkan sesuatu dan dia mengungkapkannya atas dasar dia mengungkapkannya karena keluasan amal perbuatan dia yang baik-baik, lancar aja dia ngomongin, lancar dia kalau ceramah, lancar dia kalau menjelaskan. Nah, kenapa bisa lancar? Karena memang dia amalin, karena memang yang dia jelaskan ini udah pernah dia lakuin, lancar banget. Ngitung tuh,
gua pernah ngelakuin ini, gua pernah ngamalin ini, saya pernah punya pengalaman ini. Begitu menjelaskan dan mengungkapkan itu semua lancar. Tapi di waktu dia berbuat salah atau dosa, langsung jelek diem aja dia, nggak bisa apa-apa. Karena dia mengandalkan perbuatan baik dia, amal dia. Saya pernah bangun malam jelasin tentang tahajud. Saya pernah puasa Daud, jelasin tentang keutamaan puasa Daud. Saya pernah yang dihitung saya. Ihsannya orang itu atau perbuatan baik itu. Ya, jadi yang dihitung adalah perbuatan baik. Nah, ketika jatuh dalam perbuatan dosa, maka dia nggak bakal bisa ngomong apa-apa dia. Iya ya, ngapa gini banget? Suruh ngomong, suruh ceramah, nggak bisa apa-apa dia. Karena kenapa? Karena dia menyandarkan kepada perbuatan baik dia. Lain halnya dengan orang yang menyandarkan kepada perbuatan baik Allah. Waktu dia ngajar atau menjelaskan sesuatu, memang dia merasa la ilma lana illa ma'allam tanah. Bukan saya yang jelasin tuh. Tadi enggak, saya nggak bisa. Itu Allah. Itu saya. Allah yang menuntun saya. Nah, kalau seperti itu, dan dia juga merasa bahwa bukan saya yang bisa tahajud, bukan saya yang bisa puasa Daud, bukan. Andai dia dalam kesalahan, dosa, tetap dia akan lancar mengungkapkan kebenaran-kebenaran itu. Karena memang kebenaran dari Allah. Yang salah ya dia, tapi kebenaran dari Allah akan tetap mengalir. Ini bedanya seseorang yang menyandarkan segala sesuatu kepada kebaikan Allah dengan orang yang menyandarkan segala sesuatu kepada kebaikan dirinya sendiri. Jadi yang dihitung adalah dirinya sendiri. Begitu dirinya sedang berbuat dosa atau sedang kepleset, maka dia diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Man syahada ihsana nafsihi, barang siapa menyaksikan ihsana nafsihi, perbuatan baik dirinya sendiri, wa amila bi ta'ati rabbih, dan dia beramal dan dia melakukan ketaatan pada Tuhannya, in basato lisanuhu, maka menjadi luas apa lisanuhu, lisannya man, penjelasannya man, bin nasihati, dengan nasihat, wal mau'idhati, dan mau'idhah hasanah, li ibadillahi, untuk hamba-hamba Allah. Fa in waqa'at minhu isaatun, maka ketika terjadi minhu dari man, apa isaatun, perbuatan buruk atau dosa, wa mukhalafatun, dan perbuatan menentang Allah, in qabado andalika, in qabado, maka akan kalau tadi lapang luas, in qabado, maka akan sempit apa lisannya akan sempit, andalika, dari itu semua, dari mau'izah dan dari nasihat. Wa samita lima ya'tarihi minal hajali wal hayai, minal khajali khoya, ya, minal khajali wal hayai, dan dia akan diam, lima ya'tarihi, dengan sesuatu ya'tarihi yang buruk, apa hu akannya, memperburuknya, minal khajali, dari rasa malu, wal hayai, dan ya rasa malu. Wa hadhihi tariqatu ahli taklifi, ini adalah tariqah atau cara ahlu taklif, orang-orang yang masih mukallaf atau orang-orang yang masih dibebani dengan tuntutan-tuntutan syariat. Alladzina yanzuruna, yang melihat, ila ma minhum, kepada sesuatu, minhum, yang tetap dari mereka, ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, min amalin solihin, yakni dari amal soleh, au tolihin, atau amal toleh. Ada soleh, ada toleh. Kalau soleh bagus, kalau toleh ya toleh, jelek lawannya. Kelompok yang pertama, ahlu taklif. Kelompok yang pertama, orang-orang yang melihat sesuatu dari diri mereka untuk Allah. Jadi dia masih melihat sesuatu, apa ya yang bisa aku persembahkan untuk Allah. Ini loh ibadahku, ini loh sholat duhaku, ini loh sedekahku, ini loh ngajiku, aku persembahkan buat Allah. Ada kelompok orang yang pertama yang seperti ini, selalu melihat apa yang bisa aku persembahkan buat Allah. Orang kelompok ini
ketika dia lagi rajin dan lagi bagus perjalanan taatnya kepada Allah, ibadahnya lagi bagus, maka ketika menyampaikan penjelasan-penjelasan, nasihat-nasihat, mauizah hasanah, apalagi bulan Maulud banyak banget nih, lancar banget. Kenapa? Emang ibadahnya lagi bagus, barokah ibadahnya itu lagi bagus. Dan ada pede. Kenapa pede? Ya orang lagi bagus ibadahnya. Tapi ketika dia kepleset, ya dia nggak bangun subuh aja, kesiangan, pengen ngomong aja susah, atau gimana rasanya nih, rasanya kayak hilang gitu semua hafalan-hafalan. Kenapa seperti itu? Karena dia menyandarkan apa yang dia perbuat untuk Allah, mengandalkan nih aku sudah duha, aku sudah bangun malam, aku persembahkan untukmu ya Allah, lancar. Tapi begitu dia lagi salah, ada satu kekeliruan, ya, maka dia akan jelek, diem, akan tidak bisa berbicara, akan sempit lisannya untuk mengungkapkan sesuatu. Ini kelompok yang pertama, ahlu taklif. Jadi bagaimana? Ya jangan kita mengandalkan kebaikan-kebaikan diri kita. Jangan kita mengandalkan amal-amal perbuatan kita, jangan. Karena kalau kita selalu mengandalkan amal perbuatan, begitu amalnya bukan amal soleh tapi amal toleh, langsung diem, langsung kita nggak bisa berkata apa-apa. Jadi dalam diri kita tuh kayak ada yang ngomong aja lu, gitu. Subuh kesiangan aja, ada begitu. Waktu jelasin puasa fadilah, keutamaan puasa sunnah Senin Kemis, padahal dia Ramadan aja bolong. Jadi ada dalam hati tuh, ngomong aja ente kayak bisa aja, langsung diem. Iya juga ya, udah kagok aja ngomongnya, kagok. Karena dia mengandalkan apa yang sudah dia perbuat, ya amal-amal, perbuatan-perbuatan ini yang dihitungnya bahwa ini aku sudah ini dipersembahkan pada Allah. Terus harus bagaimana? Jangan disandarkan kepada akunya kita, jangan disandarkan kepada perbuatan baik bahwa kita sudah bisa ini, sudah melakukan ini untuk Allah, jangan, tapi sandarkan kepada kebaikan Allah. Nah, ini kelompok yang menyandarkan kepada kebaikan Allah. Wa man syahada ihsanallahi ilaihi. Barang siapa yang menyaksikan ihsanallahi, kebaikan Allah, ilaihi kepada man, wa ghaba an ru'yati ihsanihi, dan hilang dia man an ru'yati ihsanihi, dari melihat perbuatan baiknya man, huwa in basato lisanuhu, maka itu dia orang tadi, man tadi, in basato, lapanglah lisanuhu, lisannya man, fil halaini, dalam dua keadaan. Maksudnya dalam dua keadaan, baik amal soleh maupun amal toleh, min ghairi farqin, dengan tanpa perbedaan. Lianna musyahadatahu, karena sungguhnya penyaksiannya man itu liwahdaniyati rabbihi, kepada keesaan Tuhannya, maksudnya Allah, wa qayyumiyatihi, dan sifat qayyumnya Allah, sifat maha memenuhinya Allah, qayyum, fil halaini, dalam dua keadaan. Nah, sifatnya ini lianna, ini khabarnya inna nih. Ini sifat seperti ini, menyaksikan keesaan dan juga qayyumnya Allah ini, wa aujabat jaro'atuhu, itu akan mendatangkan jaro'atuhu, keberaniannya man, ala dzalika, untuk itu semua. Waqad qila, dan terkadang dikatakan jaro'atul jinan tuntiqul lisan. Jaro'atul jinan, keberanian hati, tuntiqul lisan, itu akan membuat bicara al-lisana, akan lidah. Wa tutliqul anan, dan juga akan melepaskan. Tutlik itu melepaskan, makanya ada talak itu ngelepasin. Tutlikul anan, akan melepaskan penglihatan. Wa hadhi tariqatu ahli ta'rif, ini adalah jalan ahlu ta'rif, alladzina yanzuruna ila ma minallahi ta'ala ilaihim, yang melihat ilama, kepada sesuatu, minallahi, yang berasal dari Allah Ta'ala, ilaihim, kepada mereka. Ahlu taklif itu selalu melihat sesuatu yang bisa aku berikan untuk Allah, ahlu taklif. Nah, sedangkan yang ini ahlu ta'rif, dia tidak melihat sesuatu yang bisa aku berikan buat Allah, tapi dia selalu melihat
sesuatu yang Allah berikan untukku. Jadi yang dia lihat Allah. Kalau tadi yang dilihat bukan Allah, aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah sedekah. Yang dilihat aku. Tapi kalau ahlu ta'rif yang dilihat Allah. Allah sudah memberiku kesempatan buat sholat, Allah sudah memberiku kesempatan buat sedekah, Allah sudah memberiku kesempatan buat puasa. Yang lihat Allah. Jadi awalnya udah Allah. Ahlu ta'rif, orang yang selalu melihat Allah sudah memberi segalanya bagiku, memberi segalanya kepadaku. Orang yang selalu memandang ini, maka dalam dua keadaan, saat dia lagi kencang dan rajin taatnya, ataupun saat dia kepleset, lagi ada dosa, kesalahan bagi dia, maka akan tetap lancar mengungkapkan ungkapan-ungkapan atau nasihat-nasihatnya. Karena dari awal pun waktu dia lagi taat, dia tidak pernah merasa bahwa itu adalah ketaatan dia, tapi Allah yang bikin dia taat. Begitu juga waktu dia menjelaskan, memberikan mauizah atau nasihat, dia nggak pernah merasa bahwa itu dia yang lagi ngomong, tapi Allah yang lagi nuntun dia. Tahu-tahu subuh kesiangan, atau tahu-tahu puasa batal, tetap dia kultum. Ramadan kan ada kultum ya. Tetap dia kultum lancar, walaupun dia tengah hari minum es kelapa muda. Kenapa? Karena dia tetap melihat bahwa ini adalah kehendak Allah, wahdaniyah. Ini adalah kehendak Allah. Dan Allah mencukupi semuanya. Ya, tapi tetap aku salah, ngaku. Kalau salah tetap harus aku. Ya, kalau baik Allah. Kalau salah aku salah ya Allah, tetap. Tapi begitu dia ingin menyampaikan nasihat, dia selalu memandang bahwa Allah telah memberikan kesempatanku untuk sadar dan insaf akan kesalahanku tadi siang. Ya Allah, maafkan aku. Dan begitu dia menyampaikan nasihat atau mauizah misalnya, maka dia pun tidak pernah menganggap bahwa itu adalah nasihat-nasihat dia, ceramah-ceramah dia, enggak. Dari awal udah dibentuk mindset. Jadi ini pentingnya mindset di sini, pentingnya paradigma yang ahlu taklif itu selalu memandang akunya, aku sudah bisa ini, aku sudah bisa ini. Tapi yang ahlu ta'rif nggak pernah memandang aku, tapi Allah memberiku, Allah memberikan aku kesempatan ini, Allah mengaruniakan aku ini. Selalu yang dilihat Allah. Nah, kalau kita mau bisa memberikan manfaat kepada banyak orang dengan nasihat, dengan mauidhah, maka paradigma ini harus dibetulkan. Jangan pernah merasa bahwa yang kita ajarin, yang kita sampaikan nasihat, ini kita yang nyampein, bukan, tapi Allah yang menyampaikan. Seluruhnya ibadah juga begitu. Seluruhnya ibadah, ketaatan kita jangan pernah merasa bahwa itu adalah dari kita untuk Allah, tapi diubah paradigmanya, itu adalah pemberian Allah untuk kita. Emang kita datang ngaji di sini, siapa kalau bukan Allah yang nuntun? Ini hadiah dari Allah untuk kita. Cuma berapa orang ini undangan? Ini kan orang-orang khusus yang diundang. Jadi ini udah merupakan penghargaan, keistimewaan dari Allah. Orang-orang inilah yang diundang. Harus mindsetnya harus Allah dulu yang dipandang. Qultu, aku berkata, wa ma dzakartuhu huna min lafdhoyit ta'rifi wa taklif. Lafdhoyit ya, yaitu isim tasniyah asalnya. Aku berkata, apa yang aku sebutkan di sini min lafdhoyit ta'rifi wa taklif, yaitu dua lafaz at-ta'rif dan at-taklif, wa manabbahtu bihi alaihima, dan sesuatu yang aku mengingatkan bihi dengan ma alaihima atas lafdhoyit ta'rif wa ta'rif wa taklif, dua lafaz ta'rif dan taklif, minal kalamil latif, ini adalah ucapan, termasuk dari ucapan yang halus, lembut. Asyartu bihi ila mas'alatin azimatin, yang aku mengisyaratkan bihi dengannya, dengan kalam latif, aku isyaratkan ila mas'alatin azimatin muhimmatin, kepada permasalahan yang agung dan penting. Yan bani alaiha adamun wa ahkamun, yang terbangun di atas alaiha di atas mas'alatun azimah, adabun, adab, wa ahkamun, dan hukum-hukum. Ahkamun jummatun, dan hukum-hukum yang jammatun, yang banyak.
Wahia mas'alatu ikhtilafin nas. Itu adalah masalah perselisihan manusia fi muamalatihim, dalam pergaulannya nas, pergaulannya manusia li rabbihim, dengan Tuhan mereka, bihasabi niyatihim, dengan niat, dengan masing-masing atau dengan menghitung niat-niat mereka, fi maratibi qurbihim, dalam tingkat atau martabat kedekatan mereka. Wa min ahkamiha mas'alatut ta'biri, wa min ahkamiha, dan termasuk sebagian dari hukum-hukum yang penting tadi, azimah wa muhimmah, mas'alatut ta'bir adalah masalah pengungkapan, takbir, pengungkapan. Alladzi ikhtasara al-muallif 'alaiha, yang meringkas siapa al-muallif pengarang, 'alaiha, atas allati fi hadzal fasli, dalam pasal ini. Walam yadhkur ma'aha siwaha, dan tidak menyebutkan muallif ma'aha beserta allati, siwaha selain allati, selain masalah takbir ini. Mimma yanbani ala dzalika, mimma yanbani ala dzalikal aslu, dari sesuatu yang bani, yang kebangun, ala dzalika, atas sesuatu ma tadi, apa al aslu, asal. Waqad nabbaha 'alaiha fi lataifil minan, dan sungguh telah mengingatkan siapa muallif Syekh Ibnu Athaillah 'alaiha, atas masalah fi lataifil minan, dalam kitabnya Lataiful Minan. Wa ata fiha bikalamin mustau'abin, dan beliau mendatangkan dalam Lataiful Minan bikalamin mustau'abin, dengan ucapan yang diratakan atau yang disempurnakan, hasanin, yang bagus. Fara'aina, maka kami berpendapat, annunqilahu hauna, bahwa kami menukil akan kalam hauna di sini, bikamalihi, dengan sempurna, liyatabayyana bihi maksudna, supaya menjadi jelas bihi, dengan kalam, apa maksudna, maksud atau tujuan kita, fi tafsilihi, dalam perinciannya, wa ijmalihi, dan juga dalam ijmalnya atau secara globalnya. Istilah at-ta'rif, at-taklif, ada ahlu ta'rif, ada ahlu taklif. Ini adalah satu istilah yang sangat baik untuk mengungkapkan keseluruhan ajaran-ajaran dalam Al-Hikam ini. Memang Syekh Ibnu Athaillah dalam pasal ini hanya bicara tentang takbir. Takbir itu cara mengungkapkan, orang ceramah, orang debat, ya. Debat gini amat ya, kalah mulu. Ya, orang habis maksiat, misalnya begitu. Ya, ini ceramah gini amat ya, kagak enak. Ya, orang tadi ceramah lewatnya lewat taman sih. Ada aja yang digodain lewat taman. Itu masalah takbir. Memang pada pasal ini diungkapkan oleh mu'alif masalah takbir. Orang yang memberikan nasihat atau mau'izah, ini akan berhenti kelancarannya dalam memberikan nasihat mau'izah kalau dia lagi kepleset. Ini tandanya orang ini menyandarkan amalnya, bersandar kepada amalnya. Nah, tapi kalau dia bersandar kepada kebaikan Allah, bukan kepada amal baiknya sendiri, tapi dia menyandarkan kepada kebaikan Allah, maka akan tidak terganggu itu mau'izah atau ajaran-ajaran atau nasihat-nasihat, nggak akan terganggu. Kata Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi di sini, kata syarih, ini dua istilah ini memang nggak diungkapkan oleh mu'alif dalam pasal ini, tapi sebenarnya dua istilah ini adalah istilah penting yang dijelaskan di Lataiful Minan. Keseluruhan ajaran beliau, ajaran Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari, ini ada dalam ta'rif dan taklif ini. Umumnya orang taklif, umumnya orang melihat bahwa saya bisa ini, aku bisa ini, alhamdulillah. Walaupun ada alhamdulillah yang belakangnya, depannya ada alhamdulillah sih. Alhamdulillah saya mah puasa Senin Kamis jalan terus. Alhamdulillah saya mah, tapi ada saya mah itu yang bikin bahaya kan, saya mah itu. Alhamdulillah gua lagi. Pokoknya ayal milbit mah gua. Walaupun ada alhamdulillah tapi ada guanya. Ini taklif. Nah, sedangkan
ahlu ta'rif nggak pernah melihat aku, hilang dari akunya. Jadi dia selalu melihat, alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya ngaji, alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya bangun malam, alhamdulillah Allah bimbing saya untuk dawamul wudu, dan seterusnya. Yang dilihat Allah, Allah, Allah. Nah, ini dua istilah penting yang keseluruhan ajaran tasawuf dan juga ajaran Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini ada di sini. Beliau membagi orang itu menjadi dua, yang ahlu taklif dengan ahlu ta'rif. Walaupun ini pasal masalah mau'izoh atau masalah nasihat, tapi kalau diperluas maka untuk keseluruhannya, untuk keseluruhan ajaran tasawuf. Kalau kita niat dengan perbuatan-perbuatan kita, perbuatan baik atau amal soleh, kita niat itu adalah sesuatu yang aku persembahkan buat Allah, maka jadi ahlu taklif. Tapi kalau sejak awal kita melihat bukan aku persembahkan ini untuk Allah, tapi kita melihat bahwa Allah memberikan ini untukku, Allah memberikan sholat untukku, Allah membimbing aku untuk bangun malam, Allah membimbing aku untuk bisa arba'in sampai 40 hari. Itu kalau yang dilihat Allah duluan, makanya ahlu ta'rif. Nah, ahlu ta'rif ini adalah orang-orang yang derajatnya atau martabat tadi istilahnya, tingkat kedekatannya pada Allah lebih tinggi dibanding ahlu taklif. Kalau di sini istilahnya bihasabi niyatihim, sesuai dengan niatnya, maka tadi bahasa saya itu paradigmanya. Niatnya apa? Kalau niatnya ngelihat niatnya adalah akunya, ya Allah, aku persembahkan sholatku, aku persembahkan iniku, aku persembahkan ini, aku persembahkan untukmu. Seolah bagus ya, aku persembahkan untukmu ya Allah. Dia lupa sebenarnya bukan aku persembahkan, Allah kasih dia dulu. Sebenarnya Allah kasih dia dulu untuk bisa sholat, untuk bisa puasa dan lain sebagainya, itu Allah yang kasih dulu. Nah, ahlu ta'rif nggak akan menyebut aku, tapi selalu menyebut Allah membuat aku bisa sholat, Allah membimbing aku bisa puasa, dan seterusnya. Nah, ini takbir dan taklif ini istilah yang sangat penting, dan ini juga dijelaskan, diingatkan juga oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Lataiful Minan. Kata syarih yang mensyarahkan kitab hikam ini akan kami kutip secara lengkap katanya dari Lataiful Minan, biar kita tahu tujuan kita ngaji ini, biar kita tahu secara rinci dan secara global. Secara global itu maksudnya jadi peta konsep secara umum, ya kita tahu bahwa sana barat lawannya timur, sana selatan, sana utara, itu secara umum kita tahu arah-arahnya. Kita harus ke sini secara umum tahu, dan kita tahu secara rinci. Maka akan aku kutip, kata syarih, akan kami kutip dari Lataiful Minan perkataan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala fihi wa qala radhiyallahu anhu, yakni Syekhuhu Abul Abbas Al-Mursi, an-nasu ala talatati aqsamin wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.